البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana dua lautan bisa bertemu, tapi tak pernah benar-benar menyatu? Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah menyebutkan fenomena ini dalam surat Ar-Rahman, ayat 19 dan 20. Allah berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas, yang tidak dilampaui masing-masing. Pada pandangan pertama, mungkin kita berpikir ini hanya gambaran puitis. Tapi sains justru membuktikan bahwa ini adalah realitas yang luar biasa akurat. Hari ini, para ilmuwan yang mempelajari ilmu kelautan atau oseanografi menemukan bahwa di berbagai tempat di dunia ada lautan-lautan yang bertemu, namun tetap mempertahankan perbedaan sifatnya. Salah satu contoh paling dikenal adalah pertemuan antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania di Selat Gibraltar. Laut Mediterania memiliki kadar garam yang lebih tinggi dan suhu yang lebih panas. Sedangkan Atlantik memiliki kadar garam yang lebih rendah dan suhu yang lebih dingin. Keduanya bertemu, tapi tidak langsung bercampur. Antara mereka terbentuk sebuah lapisan pemisah alami, semacam dinding yang tidak terlihat namun nyata, yang menjaga agar air laut dari dua wilayah itu tetap memiliki karakteristik masing-masing. Fenomena ini dalam ilmu pengetahuan disebut halolin, termolin, atau peknolin, tergantung dari jenis perbedaan yang terjadi, apakah karena salinitas, suhu, atau kepadatan. Lapisan inilah yang dalam Al-Quran disebut dengan kata barzakh, sebuah batas yang tidak dilampaui. Lalu, apa maksudnya ketika Allah menyebut layab giyani, keduanya tidak melampaui batas? Ini menunjukkan adanya hukum alam yang menjaga stabilitas masing-masing masa air. Mereka bisa bersentuhan, tapi tidak saling mendominasi atau mencampur secara bebas. Fenomena ini bukan hanya ada di Gibraltar. Ia juga terjadi di tempat lain, seperti di antara Laut Merah dan Samudra Hindia, atau bahkan pada pertemuan antara air tawar dan air laut di estuari, tempat sungai bermuara ke laut. Di sana pun, terbentuk zona transisi yang sangat stabil, yang bertindak seperti penghalang alami. Yang membuat ini luar biasa adalah, fakta ilmiah ini baru benar-benar terdeteksi dan dipahami setelah adanya perkembangan teknologi canggih, satelit, radar, dan alat ukur kelautan di abad ke-20. Namun, Al-Quran telah menyinggungnya jauh sebelumnya. Tanpa teknologi, tanpa kapal selam, tanpa satelit, bagaimana mungkin seseorang pada abad ke-7 mengetahui bahwa dua lautan yang berbeda sifat bisa bertemu, namun tidak bercampur? Bagi umat Islam, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran datang dari sumber yang maha mengetahui, maha teliti, dan maha bijaksana. Ilmu pengetahuan bukan musuh wahyu. Justru, ilmu membantu kita memahami kedalaman makna dari setiap ayat. Inilah salah satu tanda kebesarannya di alam semesta. Fenomena alam yang mungkin tampak sederhana, namun menyimpan pesan kebesaran, ketertiban, dan keajaiban ciptaan Tuhan.